Halo semuanya, kali ini saya akan membuat langkah-langkah penggunaan ProModel untuk membuat komponen sepeda motor. Ini adalah tugas UAS saya dan ini adalah data-datanya. Bisa dilihat ya. Oke, untuk langkah pertama kita buat dulu nama filenya. Saya buat di sini nama filenya UAS pemodelan dan simulasi. Lalu kita ke browse. Saya pilih dulu tapi meters dan minute. Lalu kita ke browse. Kita pilih sampel. Lalu kita pilih yang student. Setelah itu kita oke. Setelah ini untuk menguji data dari yang sudah kita sebutkan, kita ke tools, lalu kita pakai start fit. Oke, di sini akan terlihat menu pertama. Di sini kita copy yang stasiun bubut, waktu operasinya. Lalu kita ke start fit lagi, kita paste. Setelah itu kita ke fit, lalu ke setup, kita pilih yang select all, oke. Lalu kita ke fit lagi, kita ke auto fit, lalu kita pilih unbound, lalu oke. Setelah itu datanya kita klik kanan lalu copy. Setelah itu kita taruh lagi ke Word tadi, tapi kita taruh paling bawah ya. Paling bawah outfit of distributionnya kita tandai dengan kita markup kuning. Oke, setelah itu data kedua, yaitu data mengenai stasiun milling. Waktu operasinya kita copy lagi, kita ulangi seperti langkah tadi. Kita klik new, lalu kita paste, kita ke fit, kita setup. Setelah itu kita select all, lalu kita ke fit lagi, lalu ke auto fit, kita unbound lagi, oke lagi. Kita ulangi terus semuanya sampai semua 4 data tersebut terisi. Oke, sekarang data ketiga, data dari stasiun finishing. Stasiun milling maksud saya. Caranya masih sama ya teman-teman, kita hanya perlu menambahkan new page aja. Setelah itu caranya masih sama. Oke, saya mau jelasin kalau ProModel ini fungsinya sangat banyak, yaitu kita membuat simulasi gimana sih kalau misalnya kita kerja ke lapangan, mulai dari pengaturan waktu, pengaturan barang, dan lain-lainnya itu sudah diatur. Jadi untuk teman-teman yang butuh yang namanya model dan simulasi, bisa banget pakai ini, dan ini adalah langkah kerjanya untuk pembuatan komponen sepeda motor yang tadinya dari bahan mentah lalu jadi barang setengah jadi sampai jadi barang jadi. Begitu. Ini udah sampai ke fase keempat ya. Kita copy lagi, lalu kita paste lagi paling bawah. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita buat informasi mengenai data lokasi. Kita masuk lagi ke ProModelnya, lalu kita klik build, lalu location, lalu kita klik ikonnya untuk membuat pertamanya itu gudang. Logo gudangnya kita seperti ini ya. Lalu kita jangan klik yang new ya, kita centangnya kita hapus. Ini untuk tempat waktunya dan juga penamaannya. Itu namanya masih old box palette, kita ganti dulu jadi gudang bahan baku. Setelah itu kita atur aja jaraknya supaya enak seperti apa, itu bebas teman-teman berkreasi. Setelah itu kita masuk ke yang kedua, mesin bubut. Kita pakai gambarnya yang ini ya, mesin bubut.
Oke, kita ulangi lagi, kita atur sedemikian rupa biar bentuknya bagus. Kita ganti namanya jadi mesin bubut. Setelah itu kita pencet cancel. Kita buat lagi seperti tadi, ada waktunya ya. Yang waktu dan juga nama tempatnya yaitu mesin bubut. Kita atur aja sedemikian rupa. Oke, setelah itu kita masuk lagi, kita enter dan kita pilih untuk ikonnya yang ketiga itu mesin milling. Kita pilih logo yang itu, kita perbesar supaya bagus kelihatannya, lalu kita ulangi lagi, kita pakai waktu. Sorry, itu bukan waktu, tapi lebih tepatnya jumlah item yang sudah dipersiapkan. Lalu kita ganti namanya menjadi mesin milling. Oke, kita adjust lagi. Lalu kita tempatkan pada posisi yang bagus. Setelah itu kita masuk ke mesin yang keempat. Saya atur dulu yang ini, yang kedua mesin bubutnya masih agak kekecilan sepertinya. Kita masuk yang keempat yaitu finishing. Mesin finishing. Ini sepertinya modelnya agak jelek, kita ganti aja yang lebih bagus, yaitu yang ini. Kita perbesar. Oke, lalu kita buat lagi jumlah kapasitasnya dan namanya jangan lupa. Namanya kita ganti, jangan lupa ya, mesin finishing. Oke, setelah itu kita masuk ke yang tahap kelima. Aduh, sorry, kegeser. Kita ganti ke tahap kelima, yaitu kita buat stasiun QC. Stasiun QC ini saya pakai logo yang ada wanitanya. Nah, ini dia. Kita buat lagi seperti tadi dan juga nama tempatnya ya. Oke, setelah itu kita masuk, kita ganti dulu namanya. Kita ke stasiun QC. Setelah proses ini selesai, kita bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu kita masukkan data entitas. Kita ke build. Oh ya, sorry, saya harus masukin dulu ini capnya itu infinite ya, seperti yang di panduannya. Kita copy lalu kita paste aja. Kita non. Oke, sudah ya. Sekarang masuk ke data entitas. Data entitas ini kita ke build lalu ke entitas. Kita masukin lagi ikonnya seperti tadi, yaitu pertama bahan baku. Kita cari yang pas untuk bahan baku dan saya pilih, waduh, sorry, masukinnya kebanyakan, kita hapus aja ke edit lalu delete. Oke, setelah itu kita ganti namanya jadi bahan baku. Setelah jadi kita bisa edit warnanya jadi lebih gelap karena namanya bahan baku bisa lebih gelap ya. Saya pilih warna ini.
Oke. Yang kedua ada gear setengah jadi. Modelnya saya pilih seperti besi bulat aja. Gear setengah jadi. Lalu yang ketiga saya pilih modelnya sepertinya ada gear di sini. Kita cari dulu. Di mana ya? Sebentar. Oke, ternyata itu. Oke, kita pilih gear ya. Jadi komponen gear kita ganti namanya. Untuk ganti namanya tinggal klik aja lalu dihapus ya. Oke, setelah itu kita sesuaikan speednya 47, 47 dan 47. Oke, sudah selesai. Lalu kita pilih time series sudah betul. Lalu kita masuk ke data jalur lintasan. Ke build lagi, lalu ke path network. Bahasa Inggrisnya ya. Path network. Oke, di sini kita pilih grafiknya satu kali, lalu kita namakan jalur A. Kita pilih dari mana ke mana, dari gudang bahan baku ke mesin bubut, itu adalah jalur A. Kita klik 2 kali untuk mengakhirinya. Lalu kita enter aja dulu. Kita buat semua jalurnya. Jalur B. Seperti tadi, jalur B-nya kita pilih dari mesin bubut ke mesin milling. Kita klik 2 kali untuk mengakhirinya. Lalu kita enter lagi, kita buat jalur C. Oke, dari mesin milling ke mesin finishing. Kita klik 2 kali untuk mengakhiri. Lalu jalur D dari mesin finishing, kita klik 1 kali mesin finishingnya, kita klik 2 kali di di stasiun QC untuk mengakhirinya. Oke, sudah jadi ya. Lalu kita pilih, setelah itu ada yang namanya data interface. Di situ kebetulan interface-nya ada 2 kan. Untuk data interface kita bisa langsung masukkan di kolom interface aja. Kita klik 2 kali, lalu kita klik 2 kali lagi, pilih N1 sebagai tempat awalnya, location-nya di gudang bahan baku. Lalu kita enter, kita klik 2 kali lagi, pilih N2 untuk tujuannya, yaitu mesin bubut. Lalu ke jalur B. Interface-nya itu untuk N1-nya jalur B ada di mesin bubut. Lalu kita ke N2 ada di mesin milling tujuannya, lokasinya. Lalu kita ke jalur C, ada mesin milling. Kita klik 2 kali interface-nya, klik 2 kali N1, lalu lokasinya pilih mesin milling. Lalu kita enter. N2-nya itu mesin finishing. Oke, lalu ke jalur D. N1-nya itu ada di mesin finishing. Untuk N2-nya itu ada di stasiun QC. Oke, lalu kita lihat apakah sudah sama. Path-nya 1, nodes-nya 2. Sudah ya, sudah sama. Kita bisa lanjut, kita klik build, lalu kita ke selanjutnya ke data sumber daya atau resources. Untuk resources itu artinya sumber daya manusianya ya. Kita pilih pertama untuk petugas gudang. Kita bisa edit, lalu dimensionnya kita besarin karena itu terlalu kecil, kita bikin 4 ya. Lalu kita oke. Lalu kita add, taruh di area dekat gudang. Setelah itu ini sepertinya oke, nggak apa-apa deh, nanti aja.
kita pilih lagi untuk sumber daya kedua untuk petugas operator bubut. Kita klik lagi di sini. Lalu selanjutnya operator milling, tapi kita namain dulu operator bubut. Oh, saya agak keliru, ternyata yang pertama itu bukan operator gudang tapi petugas gudang. Yang kedua operator bubut. Setelah itu kita enter, kita masukin sumber daya ketiga yaitu operator milling. Seperti biasa kita edit, dimensionnya kita ubah ke 4. Oke, lalu kita add dan kita taruh dekat mesin milling. Selanjutnya kita ke sumber daya berikutnya yaitu mesin finishing. Dimensionnya kita ubah lagi ke 4, kita oke. Kita add di dekat mesin finishing. Oke, operator finishing. Oke, untuk ini sumber dayanya kita masukkan jalurnya ya. Pertama itu kita pilih yang by unit aja, time space-nya kita hapus. Caranya klik 2 kali. Oke, sudah ya. Space network sudah. Specs-nya itu di jalur A. Yang untuk operator petugas gudang itu jalur A. Lalu itu node-nya N1 nggak apa-apa. Yang kedua jalur B. Ketiga jalur C. Yang keempat jalur D. Oke, sudah sesuai ya. Lalu kita ke data kedatangan atau arrival. Pertama, kita lihat dulu data kedatangan bahan baku. Kita klik 2 kali bahan bakunya, lalu tempatnya di gudang bahan baku. Aduh, kepencet, sorry. Kita hapus aja edit, lalu kita delete. Oke. Gudang bahan baku. Lokasinya di gudang bahan baku, kuantitinya 527. Oke, lalu kita ke gear setengah jadi, tempatnya di mesin milling. Kita bisa klik 2 kali aja, pilih mesin milling. Lalu kita enter. Yang ketiga, komponen gear. Lokasinya ada di mesin finishing. Oh ya, kuantitinya jangan lupa itu ada 527 di bahan bakunya. Oke, itu 0, kita nolin. Occurrence-nya kita isi 1, masing-masing 1. Frekuensinya 0. Sepertinya saya salah, frekuensinya ternyata 0. Lalu occurrence-nya 1. Setelah itu sudah betul semua ya, kita lanjut ke proses berikutnya. Itu kita build processing. Nah, inilah yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan para operator nantinya. Pertama kita masuk ke bahan baku, kita klik 2 kali aja, lalu kita klik dari tanda gudang bahan baku ke mesin bubut, lalu kita enter. Setelah itu kita klik lagi yang kedua, masih bahan baku. Kita klik dari mesin bubut, kita klik mesin bubutnya, lalu kita arahkan ke mesin milling.
Oke, setelah itu kita enter lagi, kita lihat lagi datanya. Kita mau ubah dari gear setengah jadi dari mesin milling ke mesin finishing. Caranya sama seperti tadi, kita klik satu kali lalu arahkan ke lokasinya. Lalu dari mesin finishing kita enter dulu dari mesin finishing ke stasiun QC. Oke, yang terakhir komponen gear dari stasiun QC kita arahkan, kita enter dulu. Lalu dari situ komponen gearnya kita arahkan ke route to exit. Dimana ini adalah proses yang sudah selesai. Begitu. Oke, sekarang kita cek lagi ya. Di sini sudah benar. Kita move logicnya kita pilih sesuai dengan panduan. Move with petugas gudang dan free. Kita ketik aja sedikit-sedikit, itu kata kuncinya sudah ada kok. Oke. Lalu yang kedua, move with operator bubut dan free. Lalu yang ketiga, move with, kita pindahkan ke bawah aja, move with operator milling dan free. Lalu yang terakhir, move with operator finishing dan free. Move with operator finishing dan free. Oke, sudah selesai. Lalu tahap berikutnya kita cek lagi. Pertama yang kita cek kan tadi ada dari bahan baku ke mesin, ke gudang bahan baku. Kita cek satu-satu, samakan aja sama panduannya. Oke, lalu kita copy kode yang udah kita lihat dari start fit itu, kita pilih yang normal semua untuk dimasukkan ke data-data tersebut. Ingat teman-teman, masukinnya harus bener ya. Ini kita copy lalu kita paste aja. Oh iya, ini bisa diganti dengan kode wait n, artinya wait dengan kondisi normal. Semuanya bisa diganti, kita copy paste aja. Oke. Lalu kita cek lagi semuanya, yang di atas jangan sampai ada yang salah ya. Pokoknya panduannya kita ikuti, mulai dari entitas, lokasi, lalu destination, semuanya kita cek. Oh ternyata ada yang keliru, kita klik 2 kali aja, harusnya gear setengah jadi. Oke, kita lihat lagi. Ini harusnya komponen gear ya. Kita ubah lagi, klik 2 kali, klik komponen gear lalu oke. Ini sudah betul. Sudah betul ya semuanya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita bisa melakukan simulasi. Langsung kita run. Oke, ada perintah untuk save dulu. Kita save dulu.
saya buat namanya di sini percobaan. Semoga bagus, semoga berhasil. Oke, kita save. Setelah itu kita run. Oke, jadi ini adalah hasilnya, tahap produksinya ya. Kita bisa lihat petugas itu saling berkaitan, mulai dari bahan baku, gudang bahan baku, ke mesin bubut, ke mesin milling, mesin finishing, dan juga stasiun QC. Kita bisa lihat ini speednya bisa diubah juga yang tadi di atas. Oke, sekarang simulasi sudah berakhir. Kita lihat datanya, dan ini adalah datanya.